menyempatkan hadir, kayaknya beliau kerong sama kita semuanya. Masya Allah. Karena beliau 2 minggu yang lalu kita undang, ternyata beliau tidak sempat hadir. Alhamdulillah pada malam hari ini beliau sudah hadir. Ya, mari kita sama-sama yang punya pulpen dan buku disiapkan untuk mencatatnya, yang bawa HP disiapkan rekamannya. Karena apa? Karena kita manusia biasa pulang dari tempat ini nyampe sepeda motor apa ya Can Habib masih gitu. Nah, makanya yang punya rekaman HP direkam agar apa? Di rumah nanti di setel lagi. Oh, gini Can Habib. Nah, gitu ya. Paham semuanya? Ya, mari kita dengarkan, yaitu Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Hamid dari Tanggul. Fa'alaihi falyatafaddal mashkura. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha dhunub wa tuslihu biha al-qulub wa tanṭaliqu biha al-'usub wa talinu biha as-su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilayhi mansub. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Para hadirin, para rabu, dan juga para hadirat sesami molja, wa nakhussu bi dzikrihi si'atina khususaki Pretan Abtina Khadimul Majlis Az-Zakirin As-Sayyid Fuad bin Agil As-Sakab. Semoga Allah Subhanahu wa taala maringaki panjang umur dekat beliau, maringaki sehat wal afiat, maringaki insyaallah dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dekat para asatid, para asatidah, para kiai, para ustaz, si ampun Prabu. Malam semakin saya tak bisa Abtina nyebut lagi setong peserta, tetapi tidak mengurangi rasa hormat Abtina, berasa ta'zim Abtina dekat ajunan saja. Dan juga kepada tuan rumah, bapak saya rasa tuan rumah, Ustaz, tajam, ajam nama tajam, tajam, ngaguita nama ngaguita, tajam ini, ajab, coba sampai mau cak tajam, Ustaz ajab, mungkin mereka Ustaz paling ngaji sehat, lancar umur insyaallah. Dan juga sesuai dengan namanya ajab, mereka termasuk ring-ringan dari mustajab. Mungkin paling ngaji doa si mustajab. Amin Allahumma amin Allahumma amin. Para hadirin, para hadirat sesami monjo lamba pada setong orang, mereka termasuk orang sesoleh, orang secinta dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya orang keneka datang teka makbarona Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, datang teka makomah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya nggak keneka. Napa saya kelako seorang orang keneka? Orang keneka benare kerjaannya tidak lain tidak bukan selain berdoa memohon kepada Allah. Kelakuan keneka cuma datang untuk memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti asyair orang keneka mengucapkan syair-syair sebagus. Ngaki buru keneka sampai berbulan aku sidaan. Keneka termasuk syair sekarang ben para ulama. Pada solawatan sekarang ben para ulama. Pada solawatan juga sedatang keneka dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keneka termasuk syair. Syair keneka adalah untuk memuji Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada orang keneka setiap hari datang dekat makam Kanjeng Nabi, tidak lain tidak bukan keneka kelakuannya hanya untuk memuji Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Benar, keneka datang memuji ya Rasulullah, muji Nabi Muhammad keneka.
Pas senang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sampai satu hari ketika orang ketika datang dekat makam kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berdosok tong orang ketika nekani dari budi orang ketika penari datang kelakuannya cuma untuk memuji kanjeng Nabi Muhammad asyair kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam orang ketika sengocak kiburu termasuk orang tak senang asyairan pak tak senang ke solawatan tidak senang ke memuji dekat kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya orang ketika ada ibu, kenapa? Jadi lastarina orang ketika ziarah, ya cekak ketumpuk orang itu. Lastarina ziarah, datangi orang ketika apa? Sampean dari mana? Oh saya datang dari negeri jauh, saya datangnya dari negeri Yaman. Setiap hari saya mumpung saya ada di Madinah, saya ini ingin dekat kepada kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ingin duduk, ingin memuji kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Debuna orang kena kamu, sampean pancen, masya Allah pak, nyeri pak, karena sampean datang dari jauh, ya atau itu pok sampean semakin. Ya aja pak sarang orang kena kamu. Orang yang senang sholawatan kena ya aja sarang orang kena. Padahal orang yang ngajak kena tak seneng. Jaga orang yang senang kesolawatan jaga kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya aja sampai ke Jombon, dilihat pintunya, diperhatikan pokoknya pintunya, Jombon ngapa kenika dulu mengapa, diperhatikan oleh orang ini. Sampai akhirnya orang yang kenika tujuh dipersilakan untuk tidur, tidak ada kata, tidak ada perilaku, tidak ada salam dan sebagainya. Tak suguhi aqua, tak suguhi kan kanan, romoro ikat orang kenika. Langsung diikat orang ini sama yang tuan rumah tadi. Terjun, kenapa Pak naik ikat gini? Kenapa saya diikat wahai Tuhan? Ya benar orang gini engkau ngedingat kirim berapa hari ini mak benar asyairan belum. Karena suara tak nyaman kakek. Ya benar orang. Pas asyairan tuh. Ketika kelakuan bid'ah, tak tahu mana kelakuan sang sahabat ketika. Oh mak kakek yang muji-muji kanjeng Nabi, kebayang apa? Cek Nabi ketika bukan Tuhan, hubungan orang ini. Sampai akhirnya orang ketika beli, tako orang ketika pun saya ikat ketika. Tuh, Allah kak Tuhan, saya apa, kiatina kak Tuhan, ampun kak Tuhan, ampun, hubungan orang ketika. Akhirnya tuan rumah ketika tak bisa, karena kamu sudah melakukan hal yang salah, hubungan orang ketika. Sekarang saya akan motong lidahnya kamu. Terkejut orang ketika. Allah kak Tuhan, jangan kak Tuhan, jangan potong lidah saya. Apa? Lidah saya ini saya gunakan hanya untuk membaca Al-Quran dan juga bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Gunakinya kenikat tok heka Tuhan, tak bisa. Semua orang kenikat. Sampai akhirnya naudzubillahi min dzalik. Orang yang senang kosidaan kenikat dipotong lidahnya pak oleh si tuan rumah kenikat. Sampai akhirnya setelah selesai dipotong lidahnya, keluar lagi orang kenikat tahu sama sok boleh kaki jong dan dekat compon kok. Menggat kaki semakin berguna orang ini. Akhirnya dengan perasaan sedih, dengan perasaan yang luar biasa orang ini keluar benih molek, benih tang rumah sakit benih. Datanglah orang ini langsung menuju makamnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika nyampe di makamnya kanjeng Nabi, orang ini nangis. Ya Rasul, lidah saya ya Rasul. Mengadu kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasul, lidah saya ya Rasulullah. Saya barusan dipotong kena musibah lidah saya ya Rasulullah. Bagaimana saya akan memuji engkau ya Rasulullah? Omongan saya sudah tidak tepat. Suara saya pun tak nyaman. Kia potong cila ketika ya Rasulullah. Akhirnya apa orang ketika? Ya Allah. Nangis pun pak. Nangis pun orang ketika bingung. Karena apa? Karena lidahnya dipotong tadi. Sampai akhirnya karena orang ketika lesu, capek dan sebagainya, tertidur di sebelah makamnya kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dalam tidurnya, karena orang yang ketika cinta dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW, kebetulan dalam mimpinya beliau melihat sosok orang segenteng luar biasa, semote luar biasa, manis orang ketika, terkejut orang ketika, tak ingat sampian ketika calon ketika sampian lain, kalau calon besek sampian. Matela ketika ganteng sela sampian kak Tuhan. Siapa kamu hai Tuhan kok gantengnya luar biasa, manisnya luar biasa, hidungnya mancung api nang ini kamu. Allahumma shalli ala Muhammad.
Sampai akhir ditanya, siapa kamu kok sampai seperti ini? Orang yang ketika ngomong, engkau adalah nabimu. Saya adalah nabimu, wahai Tuhan. Saya adalah Nabi Muhammad SAW. Terkejut orang ketika, ya Rasul, nangis pak orang ketika kamu. Karena dalam mimpinya bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Belum sempat ngomong orang ketika langsung, tanya sama kanjeng Nabi, mana lidahmu tadi yang putus? Coba saya lihat lidahmu yang putus tadi. Dan guna kanjeng Nabi ketika dalam mimpinya. Ini ya Rasul, tunjukkan. Iki bapak cila ketika iki sareng orang. Ini ya Rasulullah lidah saya. Dan guna Rasulullah takut cila ketika takut sama Rasulullah. Sudah kamu buka mulut kamu, sekarang saya akan pasang lidah kamu ke dalam tempatnya kembali. Subhanallah, nyaman Rasulullah. Mereka Rasulullah ketika lain pun. Mereka apa ada di dokter ki butuh jahitan dan sebagainya. Dan iki, kesampian becak kiki pasti potong pegang kulim. Kanjeng Nabi tak usah lim, tak usah apa. Kanjeng Nabi adalah orang yang paling dicinta oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika dibuka mulut orang ini, dipasang pak langsung sareng kanjeng Nabi ketika kamu. Langsung dipasang sareng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Begitu dipasang, subhanallah, dengan sentuhan indahnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, lidah orang yang kena kasih putus langsung sembuh dengan seketikanya. Sembuh seperti halnya sedia kala sudah. Seperti halnya tidak pernah terjadi apa-apa, tidak ada bekas sama sekali. Kena kaki adalah MMP kena. Terkejut orang kena. Begitu dipasang lidahnya orang kena aja ke langsung. Terkejut. Begitu dia terjaga, apakah tadi kejadian sembuhan? Dilihat pak lidahnya. Subhanallah, berkat dia mimpi Nabi Muhammad SAW, berkat cintanya kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW, lidahnya yang putus tadi kembali ke tempatnya yang semula. Allahumma shalli ala Muhammad. Senang orang mereka pun bahagia, langsung memuji lagi kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tak kapok orang mereka pak. Sampai akhirnya beberapa hari kemudian orang mereka Pleman dekat negara Yaman. Pleman pun tidak bertemu dengan kanjeng Nabi, tidak ziarah selama bertahun-tahun kepada kanjeng Nabi. Di tahun-tahun berikutnya orang mereka datang boleh dekat makam kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika datang dekat makam kanjeng Nabi, yang dilakukan apa? Tetap asyairan orang mereka, tetap memuji kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kosidaan pun iadat makamnya Nabi Muhammad SAW. Seketika itu beda orang boleh datang dari budi nak mereka. Tinggalin melolok orang mereka. Sampai akhirnya yang orang senang kosidaan ketika selesai daripada memujinya, selesai kosidahan, orang ketika kabar, Pak, saya mendengar kosidah sampean ini luar biasa. Saya mendengar syairnya sampean ini luar biasa. Ngiring Pak, ya toraki ketompok sampean. Orang ketika mendengar kabar seperti ini, kontaknya menabek. Ketika pernah kejadian ketika. Tetapi tidak apa-apa sudah. Dia benar orang ini. Abdina semakin sudah punya persiapan. Mau ikat, Abdina pun belajar silat pun. Mangkat orang ini, tak apa-apa pun. Sampai diantarkan ke rumahnya, orang ketika ngali pintu. Mak kenal kok ke pintu ketika. Mak oneng, saya kok tahu dengan pintu ini. Begitu dibuka tempatnya, tidak berubah tempatnya. Di situ saya duduk dulu, saya diikat. Tetapi orang ketika tekat, nengenang orang ketika. Tak ngomong, tak apa. Akhirnya cuman tojuk ketika dalam keadaan waspada pun. Jaga-jaga pun. Tak ngalam pun sampai mengira suhi kopi, guring, dan selain itu pun semakin. Ketika kemarin pun kok ikat, ketika pun langsung pencak. Ketika persiapan orang. Kenapa? Akhirnya ternyata orang ketika selambot yang dulunya diikat semakin tak ikat pak. Disuguhi dan goreng semakin. Suguhi kopi, ada rokok, sangat rokok saja. Jadi, suguhi dan guring, kopi, es dan sebagainya. Terkejut orang ini, bermaknain orang ini. Pas ngali ke kanan, Pak, seorang lagi orang si kosidaan kini katanya. Kini kanan, kini mak beda motak raja, Pak. Beda motak, sebelah kanan itu empuk, kini beda motak raja ekor. Raja motak kenika apa sekor? Atanya orang kenika mak beda motak pak sera motak kenika. Motak sera kenika pak. Semua kenika. Sera kenika motak itu. Baca. Hah? Sampean bang? Di motak anda? Enggak anda. Lastaretanya orang kenika ngomong, wahai bapak,
Saya dulu pernah melihat kejadian beberapa tahun yang lalu. Ketika kamu dipotong lidahnya oleh seseorang. Orang yang kata kerja, iya, itu saya dulu yang dipotong lidahnya. Kemana orang itu sekarang? Dia adalah ayah saya. Orang yang saya motong jilana kakek, kenapa bapak engkau, Pak? Setelah dia memotong lidahnya engkau, karena dia benci, karena engkau memuji Nabi Muhammad SAW. Seketika setelah dia motong lidahnya kamu, ketika kamu keluar dari rumahnya, ketika kamu datang ke makamnya Nabi Muhammad SAW, seketika itu juga ayah saya dirubah oleh Allah menjadi ketang, Pak. Orang yang ketang kan ya? Ketik, ya, motak, ketang, lutung dan sebagainya. Seketika itu ayah saya dirubah menjadi monyet, wahai bapak. Karena apa? Karena dia telah memotong lidahnya kamu, karena dia telah menghina kamu, karena dia tidak suka kepada sholawatan dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Pengguna anak mereka dalam, wahai bapak, saya undang kamu ke sini. Tidak ada niatan lain. Saya tidak ingin menyakiti sampean, wahai bapak. Saya tidak ingin menjatuhkan sampean. Saya tidak ingin memotong lidahnya sampean. Tetapi saya mengundang sampean ke sini hanya satu permintaan saya. Apa? Mohon maafkan ayah saya, wahai bapak. Maafkan ayah saya yang telah memotong lidahnya sampean. Karena mungkin kalau sampean memaafkan bapak saya, insya Allah bapak saya mungkin kembali seperti semula. Berguna orang yang gini kenapa? Demi Allah, wallah, sejak pertama dia memotong lidah saya sudah maafkan ayahnya kamu. Tidak ada dendam di hati saya. Tidak ada dendam sama sekali di hati saya. Saya sudah maafkan bapaknya sampean. Maka dari itu sekarang pun perasaan saya tidak berubah, wahai anak. Saya maafkan bapaknya sampean. Sekarang pun saya akan maafkan bapaknya sampean. Setelah orang yang kenika ada memaafkan orang yang kenika, subhanallah, Allah merubah orang ini kembali menjadi manusia, Pak. Berkat apa? Berkat kedermawannya orang yang kenika. Ketika dirubah menjadi manusia oleh Allah, maka orang yang kenika langsung mati pun. Tidak bisa bergerak pun kenika. Dirubah oleh Allah menjadi manusia, tetapi keadaannya sudah dalam keadaan yang meninggal. Artinya apa ya Habib? Dalam kisah kenika apa saya bisa kalah ya Habib? Orang seneng kesolawatan, kenika tak bakal rugi bu. Setong kenika. Mun sampean seneng asolawatan dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW, kenika as'adu tijaro. Saya paling bagus tijaro, bagusnya perdagangan adalah solawat dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Paling bagus kenika bu. Mak bisa Habib. Sampean mun dagang ki, mun ajual, misalnya sampean ajual napa ya dito? Hah? Kacang. Misalnya ajual kacang, bada sing dagang kacang. Hah? Bada. Misalnya sampean ajual kacang misalnya. Kira-kira sampean mun ajual setong oleh nas napa? Paling keuntungan mau jualan kenika biasanya sampean aku nak kenika 10.000 misalnya kenika sekilo 10.000 mana jual paling 12.000 13.000 tidak berhutang nah kenika tetapi mau sampean ada dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW keuntungannya bisa sampai berpuluh-puluh kali lipat Pak. Subhanallah, setong sampean asolawatan dibalas 10 oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada sampean kenika ajual kacang 10, ajual kacang, sampean aku nakan 10.000, sampean keuntungan bisa mencapai 100.000. Untung napa tak untung? Untung beb cek untung Habib. Kenika asolawat dekat kanjeng Nabi Muhammad, tak kira rugi. Orang yang senang dekat asolawat dekat kanjeng Nabi Muhammad tak kira rugi pun. Kenika tak kira rugi sama sekali. Kedua, orang yang sesolawatan, si senang solawatan, lesana kenika pasti bersih. Lesana kenika pasti bersih. Anak-anak apa? Karena lisan kenika termasuk salah satu adalah ciptaan Allah si paling jujur Pak. Bagaimana Habib cara membersihkannya? Salah satu tips untuk membersihkannya adalah sholawat dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Maka para ulama menganjurkan bu, ketondu lah sampean. Ketondu sampean. Dapat saja. Maka depan dia mati buru Pak. Selesai habis. Hah? Lidah siapa? Banyak orang yang kasih kedua sebagai pembersih untuk lidah kita, untuk lisan kita. Sekak lima orang yang senang asolawatan,
Insya Allah setiap lidah yang diucapkan mon orang yang kenika senang sholawatan gitu, mon orang yang kenika selalu dekat menyebut namanya Nabi Muhammad, lesan kenika tak bakal juga. Yakin pun kenika pun tak bakal juga lesan kenika. Mon lesan kenika coba berarti pada kekurangan pun, berarti pada tak ikhlas dengan sholawat tak kenika. Kenika dua keuntungan. Selain banyak untungan sholawat, banyak kenika sampean makanya rutin kenika Pak Bu hadir ke majelis kenika. Hadir rutin, mudah majelis hadir, ada kirim hadir, datang Habib Bu tak datang sampean hadir pun, sibuk tak sibuk sampean hadir pun dengan majelis kenika. Insya Allah setiap hadirnya sampean bakal mendapatkan barokah yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Kenika pun setong pembahasan. Yang kedua, Habib pernah membaca satu hadis yang luar biasa, hadis seistimewa. Sahabat Abdullah ibn Mas'ud pernah bertanya dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ayul a'malu afdal? Tabuna ibn Mas'ud kata, ya Rasulullah, amal apa sih paling muljab? Amal apa yang paling bagus untuk dilakukan ya Rasulullah? Tabuna kanjeng Nabi Muhammad SAW, amal si paling afdal si pertama adalah as-salatu ala waqtiha. Salat tepat waktu. Cek durun tur salat kenika. Kenapa? Karena amalan yang paling bagus yang pertama disebut lagi kanjeng Nabi Muhammad adalah salat tepat waktu. Habib semakin teratannya ada keajunan. Sampean hadir majelis lastari salat isya napa punten? Bada si belut. Oh, ada banyak Habib. Jadi buru pada pertandingan di Portugal di Uruguay. Ada Piala Dunia. Sehingga sampean hadir majelis kenika sholat kada Pak. Sholat dulu tinggal Piala Dunia kenika. Makin apa sampean kalau Piala Dunia ini? Kenapa Piala Dunia ini sampean diteni? Kenapa Piala Dunia kok sampean nunggu Piala Dunia? Makin menang je sampean tak oleh apa? Kira apa betul? Kira apa lagi? Ayo misal sampai nak bilang kamu, abdi nak ajak go Brazil. Mon Brazil menang oleh apa sampai? Ayo tanya Habib sampean. Oleh apa Pak? Portugal misal tembe abdi tak senang ke Brazil, senang ke Portugal Bib. Apa? Bodoh Cristiano Ronaldo. Bodoh. Oh ya mah iya kakek. Mon sekiranya Portugal menang sampean oleh apa? Ayo Pak, oleh apa sampean? Kenapa? Oleh lesok. Listrik kalung sampean, major listrik larang dan sebagainya. Ayo sholat kada, ibu-ibu, lastari sholat isya saja kan? Segena sampean. Oke, insya Allah mau ibu-ibu kena kata kebetir. Apa? Compok melulu bib tak apa-apa. Tak tahu mana muka TV Habib, Abdina Habib. Terus kenapa bu? Atik tokan to. Oh, salam Muhammad. Jangan selalu geluk kena kasih atik tokan. Artis-artis TikTok. Ingat ketika TikTok ini kamu bisa melalaikan waktu. Ingat pos buka macam genteng kena serang. Ingat bisa kufur nikmat sampean pun boleh latih sampean. Dikit pas nengal orang genteng tuh macam genteng orang kene kamu tak latih kok. Salat hubuk tenleng di patoman mandi boleh. Saya kufur nikmat sampai anda gara TikTok ini. Bu, sholat kado bapak kena kasih rawan. Dokire gampang bet isak kena kanan. Oh, kalau 4 subuh kena kalau 4 kurang seberapa tuh. Gampang bet kalau telok insyaallah tedung nak nanti. Kalau bos pun ada hobi. Enggak sampai. Karena apa? Karena apa? Semua orang lagi. Habib omong nggak keneka, beli karena apa? Karena Nabi pernah berpesan dalam satu hadis. Atqalus sholat alal munafikin, paling berat suatu sholat kepada munafik mereka berdua Pak. Sholat apa ya Rasulullah? Pertama sholat subuh. Kenapa tadi? Subuh kan ya? Kakek wi, sholat subuh kalau apa? Kalau apa subuh kakek? Kol beluk Kol beluk kita tak apa-apa jamak sarang duha tolong kakek. Saya ingat kan. Bodoh orang ngocak. Ketika paling berat sholat, kemudian kanjeng Nabi paling berat sholat kepada orang munafik pertama subuh.
Saya sobu ketika paling banyak orang gofil pun sobu ketika. Paling banyaknya orang lalai ketika sobu. Kenapa? Karena waktu sobu ketika orang manyaman tedu. Tahu saya kingkir sampai. Saya kingkir. Sobu kenika orang manyaman tedu. Sendi bini musim ojan kenika kinga kenika mo. Segi jomblo kinasibmu ya. Lagi. Napa boleh musim ojan be, Bu? Pas sobu ojan be, aduh. Apa pas buka jendela tuh, biar sekijaran gitu gini. Ada sesuatu yang tidak bisa untuk ditinggalkan gitu. Kenapa lagi? Saya karena sobu kenika bawa jenong orang. Napa di waktu nak istirahat, alas males kenika. Banyak orang gofil, lalai sekak sholat sobu kenika. Saya kedua ada mudah kanjeng Nabi. Napa sholat saya paling berat ya Rasulullah? Sholat Isya. Kenapa lagi? Kenapa Habib? Kenapa kok sholat Isya ini dikatakan sebagai sholat yang paling berat? Karena di waktu Isya kenika orang kenika kebanyakan bersona santai. Ibu-ibu santai. Mari leso masak, ada aku compo leso, bajana Isya ketika masuk di antara setelah maghrib, ampun toju ya dan TV kon. Buka TV tek. Napa sih tonton India be? Sampai kau senapa India, sampai kau belu be. Terus sholat kaki bu. Oh, sebentar Habib, boleh dangdut ki. Kompetisi dangdut Indonesia ketika seru Habib. Ada tek munculnya Lesti ketika dari tong anu dari pas setelah perangnya dengan Bilar. Kira apa lagi? Pun Pak Baban bawa jenazah Isya, lastari maghrib pun siap-siap pun. Sarung. Kenapa? Dama Pak, masjid salat maghrib kado. Lastari maghrib dama. Oh, amin sekat langsung. Langsung keluar gedung ini. Keluar gedung main sekat, main gaplek, main remi dan sebagainya. Sampai kau senapa? Bagi kau setong bermoni. Astri sholat Pak mulas so deh. Abor yang usahanya kepi kok. Oh tak macul tak napa sampai rasa kepi. Lagi, kebanyakan orang ketika waktu Isya ketika karena waktu-waktunya orang santai. Waktunya orang ajagongan, orang amain dan sebagainya. Karena itu syaitan melalaikan sampean semua. Naudzubillah min dzalik. Makanya atqalu shalah ala munafiqin, sepaling berat salat kebareng orang munafik ketika ada dua. Napa? Salat apa? Salat subuh saya pertama, saya kedua. Salat Isya. Saya ingat pun. Sampai dua waktu ketika sampai lalai sampai. Saya ingat. Allah berdua salat ketika. Habib menjaga dua salat ini. Sampai harus jaga dua salat ini. Jangan sampai dua salat ini melalaikan sampean semua. Siap, Ki? Ketika saya pertama pesan Nabi, paling bagusnya amal adalah salat tepat pada waktunya. Saya kedua, apa ya Rasul? Saya kedua, gunakan kanjeng Nabi Muhammad SAW, birrul walidain, taat dekat kedua orang tua. Ontong sendi orang tua kenika. Karena apa? Nabi Muhammad SAW ada bu. Rahimaanfu. Telo kali Nabi Muhammad ngulang kenika. Celaka. Apa ya Rasul? Celaka. Kebaik orang sendi orang tua atau memiliki salah satu di antaranya, tetapi dia tidak masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Celaka. Menggunakan yang Nabi Muhammad SAW. Karena apa? Karena mau sampean termasuk dalam surga orang tua ketika kuncina Pak. Orang tua Bu kuncina. Wahai anak-anak muda ketika sampean sendi orang tua. Wahai ibu-ibu, bapak-bapak sendi orang tua si sepuh. Ayo berbakti kepada orang tua nak. Jangan sampai mengesampingkan daripada orang tuanya. Bahaya. Wallah, Allah tidak membedakan dua perkara kecuali dua perkara ini adalah perkara yang sangat berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah taala tidak pernah menyandingkan dua perkara, melainkan dua perkara ini adalah perkara sefokus, perkara sediwanti-wanti, perkara yang bisa memberatkan sampean semua. Naudzubillah min dzalik. Allah taala ada dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana. Allah ada dalam Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah Subhanahu wa taala. Jangan menduakan Allah taala. Saya pertama ketika Pak, jangan sampai sampean menduakan Allah. Jangan sampai sampean main adukon. Jangan sampai menduakan Allah main rapet, jarang goyang pencelait. Mereka bahaya.
Nggak boleh zaman semakin nak ada ngodetan kenika pesan nak ada ngodetan. Saya nggak sampai. Banyak nak ada ngodetan kenika pun putus cinta. Begitu senang kering bini tak ketorotan. Langsung nama beb garan goyang beb. Tak bisa kenika. Langsung kedukun kenika beb apelet pun. Eka anak jejak kaki nak, eka anak obut, eka anak kenika. Bayar nak tu bilang menjadi makai sempakai kan. Bahaya kenika. Saya ingat haram. Bahaya haram. Salah satu dosa yang tidak diampuni Allah Ta'ala adalah sampean menduakan Allah. Sampean ingkar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saya ingat. Saya kedua, dabuna Allah Ta'ala. Saya pertama ketika bumi bahaya. Saya kedua, dabuna Allah wabil walidaini ihsana. Ayo sampean berbuat baik dekat ring tuana sampean. Cek sampai berbuat suatu hal seburuk dekat ring tuana sampean. Lamba beda setong sahabat Nabi Muhammad SAW. Sehingga mana kenika Alqamah. Alqamah kenika adalah orang yang sangat cinta dekat ring tuana. Cinta Alqamah kenika luar biasa. Sampai para sahabat kenika mengenal Alqamah dengan julukan orang seapasa di waktu paginya dan di waktu malam harinya dia pasti sholat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Alqamah adalah orang yang tidak meninggalkan dua hal. Di pagi hari dia puasa, di malam harinya dia sholat malam untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Terkenal kenika pun. Sampai suatu waktu ketika ajal mendekati Alqamah, ketika dibimbing Alqamah ketika dalam keadaan sakaratul mautnya, ketika beliau dalam keadaan sakaratul maut, dibimbing oleh para sahabat. Semua sahabat meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Semua sahabat kanjeng Nabi ketika meninggalnya dia dapat mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi saja sahabat kanjeng Nabi Muhammad pasti bisa melafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kecuali setong ketika Alqamah. Ketika di akhir hayatnya wangil luar biasa. Bimbing salah sahabat, ya Alqamah, gul la ilaha illallah ya Alqamah, gul la ilaha illallah. Tak bisa Pak Alqamah tadi. Tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sampai akhirnya para sahabat bingung. Melihat keadaan Alqamah, para sahabat bingung. Kenapa saya kelako laporan dekat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika sampai dekat kanjeng Nabi, ya Rasul, Alqamah ya Rasul. Kenapa dengan Alqamah? Beliau dalam keadaan sakaratul maut. Sekarang sudah mendekati ajalnya ya Rasul. Tapi ya Rasulullah, dia tidak bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana ya Rasul? Rasulullah bingung. Kenapa saya kelaku Alqamah? Apa Alqamah berbuat dosa? Apakah Alqamah maksiat? Punten ya Rasulullah. Alqamah dikenal dengan orang yang puasa di waktu paginya. Mohon malam, sholat malam Alqamah ketika Rasulullah rutin. Tak pernah meninggalkan hal-hal yang berbuat baik. Rasulullah terdiam. Ketika Rasulullah terdiam, Rasulullah tanya kepada para sahabat, "Kenapa Alqamah direng sepuh?" Ada ya Rasulullah. Alqamah punya satu ibu. Ayahnya sudah meninggal, cuma tinggal satu ibunya saja. Panggil ibunya, suruh ke sini. Ini olok sareng kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ketika nyampe di hadapan kanjeng Nabi, ditanya, "Wahai ibu, kamu tahu siapa Alqamah?" "Iya ya Rasul, dia adalah anak saya." "Kamu tahu apa yang dilakukan Alqamah wahai ibu?" "Iya ya Rasul, Alqamah adalah orang yang di pagi harinya senang berpuasa, malamnya senang sholat ya Rasulullah." Kanjeng Nabi nanya, "Wahai ibu, sekarang putramu dalam keadaan sakaratul maut. Apakah putramu punya salah dengan engkau wahai ibu?" "Terguna embuk kene, ya Rasul, Alqamah tidak pernah berkhianat kepada saya. Alqamah tidak pernah berbuat maksiat kepada saya. Tetapi ya Rasulullah, cuma satu salahnya Alqamah kepada saya." "Apa wahai ibu?" "Dia itu lebih cinta kepada istrinya daripada kepada saya ya Rasul." Sengak sendik bini. Dabuna embuk Alqamah apa? "Dia ya Rasul lebih cinta kepada istrinya daripada kepada saya ya Rasulullah. Sehingga saya diduakan ya Rasulullah. Ketika dia mendapatkan suatu barang, ketika dia mendapatkan satu hadiah, dia lebih cinta kepada istrinya ya Rasulullah. Istrinya dikasih sementara saya tidak dikasih ya Rasulullah. Ketika dia dapat suatu musibah, datangnya yang pertama kepada saya ya Rasulullah."
Coba nambung kene. Rasulullah bilang, wahai ibu, sungguh besar kesalahan Alqamah. Dia tidak perhatian kepada engkau, wahai ibu. Wahai ibu-ibu, Cekak Dinto yang sedang hadir di sini, wahai para istri. Kalau suami sampean masih memiliki memiliki ibu, benar-benar repot, benar-benar hero. Bajana seru tak seru gini. Allahumma shalli ala Muhammad. Wahai ibu-ibu, para istri, kalau suaminya sampean masih memiliki ibu, jangan sampai sampean iri terhadap ibu daripada suami sampean. Sengat. Karena sampai kapanpun surga seorang suami tetap berada di dalam kaki seorang ibunya, tak bakal berubah. Tetapi seorang istri, ketika surganya benih ke orang tua pun, surganya seorang istri ada pada telapak suaminya. Mun sampean lakina sampean ridho, insya Allah sampean masuk ke surga. Amin Allahumma. Amin. Terus masuk surga bu? Bu, terus masuk surga? Ongkuat? Kapan? Saya laki seneng. Oh, ini namun beb, mana beb, cepat beb. Kenapa? Nyari saya lebih muda beb. Banyak kembang-kembang kena kaki bercerakan beb yang lainnya. Enten, saya ingat pak, bu, surga seorang suami tetap dalam keadaan ibunya, tidak bakal berubah. Tetapi surga seorang istri itu sudah kembali kepada suaminya. Kena kaki? Makanya sampean kalau kepada ibu daripada suaminya, iri ibu. Tak usah diiri ibunya sudah. Biarkan dia cinta kepada ibunya. Karena apa? Karena surga seorang suami tetap ada pada ibunya, tak bakal berubah. Kena kaki? Mau suami ridho ke sampean saya masuk surga. Kena kaki untung gapai sampean pun. Makanya lanjut kepada cerita Alqamah tadi. Ditanya, wahai ibu, kesalahan Alqamah sudah besar. Apakah kamu mau memaafkan Alqamah, wahai ibu? Ibu kena kau. Demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan memaafkan Alqamah. Dia sudah berbuat jahat kepada saya, wahai Rasulullah. Tak ridho saya kepada Alqamah. Kamu nak kanjeng Nabi, betul kamu tak ridho kepada Alqamah? Betul kamu tak memaafkan Alqamah? Iya ya Rasul, saya tidak akan maafkan Alqamah. Akhirnya dia gunakan kanjeng Nabi, wahai sahabat, sekarang ambilkan kayu bakar. Ambilkan kayu bakar yang banyak, bawa di rumahnya Alqamah sekarang. Sekarang kamu cari. Embun kan nyaman perasaan seorang ibu kepada anaknya. Ibu kepada anaknya sayangnya tidak bakal berkurang. Ketika tahu Rasulullah akan mengambil kayu bakar, tanya ibu kan, ya Rasulullah, kayu bakarnya buat apa ya Rasulullah? Kamu beli kayu bakar buat apa ya Rasulullah? Ya benar Rasulullah, kamu kan tidak ridho dengan Alqamah. Kamu kan tidak mau memaafkan Alqamah. Kalau seorang ibu sudah tidak memiliki maaf kepada anaknya, seorang orang tua tidak memiliki maaf kepada anaknya, maka tidak ada yang layak selain anak itu menuju kepada nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya melihat Alqamah orang yang baik, katanya Rasulullah. Saya tidak rela Alqamah itu dihukum di neraka. Makanya sekarang saya bakar dulu Alqamah sebelum dibakar di api neraka. Embun, ibunya ketika mendengar kisah ini langsung nangis. Ya Rasulullah, jangan ya Rasulullah, jangan. Saya sayang sama Alqamah ya Rasulullah. Saya tidak mau Alqamah masuk neraka ya Rasulullah. Sudah ya Rasulullah, saya maafkan Alqamah. Saya ridho kepada Alqamah, wahai Rasulullah. Ketika mendengar jawaban itu, Rasulullah langsung mengutus para sahabatnya. Wahai sahabat, sekarang kamu pergi ke Alqamah. Lihat keadaan Alqamah bagaimana. Ketika ibunya mengucapkan kata maaf, ketika seorang orang tua ridho terhadap anaknya, maka Alqamah ketika itu dibimbing kalimat tauhid, dibimbing kalimat syahadat. Ketika itu juga Alqamah dapat mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Langsung meninggal dalam keadaan mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang sahabat yang duduk dengan kanjeng Nabi, yang setiap harinya bareng dengan kanjeng Nabi, yang hidup setiap paginya berpuasa, malamnya dia sholat kepada Allah, masih mengalami hal yang seperti itu karena dia menyisihkan daripada ibunya. Bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan kita sekarang? Kalau sampean ingat apa yang sudah sampean perbuat kepada orang tuanya sampean, bagaimana perbuatan sampean kepada orang tuanya sampean? Ta'udzubillahi min dzalik. Ayo mulai malam ini perbaiki hubungan sampean dengan orang tuanya.
Senang dekat orang tuanya. Ayo datangi orang tuanya, senangkan orang tuanya. Jangan buat nangis orang tuanya. Karena orang tuanya sampean itulah yang nanti akan membawa sampean menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Keneka saya kedua pesanan Nabi adalah birrul walidain. Saya ketelo amal saya paling afdal ya Rasulullah. Amal saya paling afdal saya kedua, saya ketelo adalah jihad fisabilillah. Berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Keneka ketelo amalan dari Rasulullah ketika ditanya amal saya paling bagus, napa saya pertama? Sholat tepat waktu, setong seoning. Lain dalam bahasanya. Saya kedua apa? Sayang terhadap orang tua, cinta dekat orang tua. Saya kata lo amal saya paling bagus adalah jihad fisabilillah. Ketika pun telok sampai tekuk, insya Allah mugi-mugi mau sampai nekuk telok ketika amal saya paling bagus, sholat tak pernah tinggal tepat waktu, kalah sinetronnya dengan sholatnya, insya Allah sampai bakal berhasil. Yang kedua, mau sampai cinta dekat orang tua, taat dekat orang tua, insya Allah odin sampai bakal berhasil. Saya kata lo amal saya paling bagus adalah perang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hadir bulan berpanjangan malam semakin menjadi penyebab turunnya rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hadir bulan berpanjangan malam semakin menjadi penahan bala daripada setiap kejadian-kejadian di negeri kita ini. Semoga hadirnya kita semua pada malam hari ini mendapatkan pandangan nadrah daripada Allah Subhanahu wa taala dan juga pandangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hadirnya kita pada malam hari ini mendapatkan keberkahan dan juga akan mendapatkan syafaat daripada Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, ahsanul jazaa. Terima kasih banyak atas nutrisi hatinya. Semoga hati kita tergugah apa yang diberikan dari beliau. Alhamdulillah ilmunya sangat banyak, daripada sholawat kepada Nabi Muhammad SAW dan juga amalan-amalan yang begitu besar